Hakim Konstitusi perdalam persoalan yang dipermasalahkan dalam perkara PHPU Kepala Daerah. Masing-masing pihak pertahankan pendapatnya melalui keterangan ahli dan saksi. Melanjutkan pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah pada 1 sampai 14 Februari, Majelis Hakim yang terbagi atas 3 panel memeriksa keterangan saksi dan atau ahli yang diajukan oleh pemohon, termohon dan pihak terkait secara keseluruhan dalam sepekan telah diperiksa 32 daerah pemilihan. Pada pekan lalu, panel 1 memeriksa 11 daerah yang dipermasalahkan. Persoalan yang diperiksa salah satunya mengenai syarat bakal calon pernah dipidana pada perselisihan hasil pemilihan Bupati Pasaman. Ahli hukum tata negara Charles Simabura yang diajukan pemohon, pasangan calon Bupati Pasaman menyoroti keabsahan syarat pencalonan pasangan kepala daerah. Kepada Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmik Foeh dan M. Guntur Hamzah, ahli berpandangan terjadinya perubahan surat keterangan pernah dipidana dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara nyata telah mengubah status keberlakuan persyaratan calon. Dengan perubahan itu, maka seharusnya pasangan calon mengumumkan bahwa dirinya sebagai mantan terpidana. Ahli berpandangan MK dalam beberapa putusannya pernah mendiskualifikasi pasangan calon karena tidak memenuhi syarat pencalonan. Namun demikian, ahli dari pihak terkait, Zainal Arifin Mukhtar menegaskan, selama surat keterangan tidak pernah dipidana itu didapat dengan cara yang benar menurut hukum, seharusnya pihak terkait tetap sah sebagai pasangan calon. Sementara dalam panel 2 yang dipimpin Wakil Ketua Saldi Isra, didampingi Hakim Konstitusi Arsul Sani dan Ridwan Mansur, dalam sepekan telah memeriksa 11 daerah yang dipermasalahkan. Di antaranya adalah perselisihan hasil pemilihan Bupati Bungo. Ahli yang dihadirkan pemohon pasangan calon pemilihan Bupati Bungo mencermati banyaknya pemilih yang tidak terdaftar dan tidak memiliki identitas yang sah, namun tetap dapat memberikan suara. Di pihak lain, ahli termohon KPU Bungo dalam keterangannya menjelaskan, berdasarkan putusan MK, seseorang yang memiliki hak pilih namun tidak terdaftar dalam DPT tetap bisa ikut memberikan hak pilihnya dengan menggunakan identitas yang sah. Sementara itu, ahli yang diajukan pihak terkait menegaskan hak memilih dijamin dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilihan umum. Dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim Konstitusi juga memeriksa keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon, termohon dan pihak terkait. Terhadap keterangan para saksi, Majelis Hakim memerintahkan untuk menghadirkan kotak suara pada 5 TPS dalam persidangan yang pemeriksaannya akan dilanjutkan Senin 17 Februari 2025. Dari panel 3 yang dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat telah diperiksa 10 daerah. Salah satu daerah yang diperiksa adalah perselisihan hasil pemilihan wali kota Banjarbaru. Dalam persidangan, masing-masing ahli yang dihadirkan para pihak memiliki pandangan yang berbeda terhadap persoalan yang terjadi di Banjarbaru. Ahli yang dihadirkan pemohon, Zainal Arifin Mukhtar, melihat pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan di kota Banjarbaru bukanlah pemilihan, karena berapapun jumlah pemilihnya, tetap pasangan calon yang ada yang akan terpilih. Hal berbeda disampaikan ahli termohon Khairul Fahmi, bahwa KPU Kota Banjarbaru terkendala aturan yang ada. Menurut ahli, termohon tidak mungkin melakukan pencetakan surat suara yang baru dalam waktu yang singkat. Sementara ahli pihak terkait Aswanto dalam keterangannya menegaskan, rekomendasi Bawaslu mengenai diskualifikasi pasangan calon harus dilaksanakan oleh termohon.
Tim Liputan Media MK melaporkan.